Di sini kami akan mewawancarai salah seorang guru untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dari dosen pembimbing kami, yaitu Antonius Wiltop SPD MM. Berikut cuplikannya. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini Ibu telah mau kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Katolik Sakti dan ingin melakukan wawancara, yaitu evaluasi pembelajaran dari mata kuliah kami. Baiklah adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Desnawati Malau, mengajar di kelas 1 SD Ignatius Jombang. Ibu, makasih atas perkenalannya. Selanjutnya kami akan melakukan wawancara ya Bu. Yang pertama itu Bu, apakah guru pernah melakukan evaluasi pembelajaran di sekolah? Iya, selalu setiap hari lah setelah selesai pembelajaran, misalnya hari ini ada pelajaran matematika, selalu dibuat evaluasi supaya kita tahu tentang kemampuan anak itu atau ketuntasan pembelajaran kita hari ini. Itu dilakukan setiap harinya atau setiap adalah CP, karena kita kurikulum merdeka kan, jadi setiap indikator itu harus kita lakukan evaluasi supaya tahu kita tingkat tercapai gitu ya. Selanjutnya Bu, apa yang dilakukan untuk melaksanakan evaluasi ini? Nah, langkah yang saya ambil itu yang pertama nanti kan kita kan udah menjelaskan, setelah itu untuk mengetahui tingkat kemampuan anak ini tahu atau enggak, bisa diikuti atau enggak, kita buatlah seperti mengerjakan latihan, kita berikan latihan kepada anak-anak. Nah setelah itu kita nilai, baru kita tahulah berapa persen anak yang sudah tuntas atau belum. Jadi langkah yang saya persiapkan itu ya memberikan soal latihan lah setelah melakukan pengajaran atau pembelajaran begitu. Terus hal yang diperhatikan guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajarannya bagaimana? Yang perlu diperhatikan itu tadi, bisa nggak dia mengikuti. Baru yang paling utama memang tingkat konsentrasi dia dalam mengikuti itu, apalagi di sini kelas 1 30 orang, pasti kan berbeda setiap anak ya, berbeda setiap anak. Kadang nanti yang di sini yang di depan kita arahkan, yang di belakang tahu bagaimana, tapi itu harus kita arahkan. Memang konsentrasinya ini paling penting. Itu dia, kadang kita berbicara entah apa, nanti dikerjakan yang entah apa. Oh ini 30 orang paling pasti 10 orang aja. Jadi yang perlu kita perhatikan kesiapan anak itu juga ya. Konsentrasinya tadi, kesiapan anak juga harus kita perhatikan. Dia fit enggak dia lemas-lemas enggak, pasti nggak bisa mengikuti pembelajaran kan begitu. Apapun ceritanya pasti nggak bisa diikuti. Begitu yang perlu kita perhatikan. Lalu Bu, aspek apa saja yang dapat dievaluasi dengan pembelajaran? Iya, itu yang perlu kita evaluasi, itu aspek kognitif, juga afektif, juga dia psikomotorik. Misalnya ketercapaiannya tadi berapa persen yang apa, itulah mungkin dalam hal nilainya kan. Kemudian juga sifatnya selama mengikuti pembelajaran bagaimana, itu perlu juga kita evaluasi. Bagaimana caranya mengikuti kita pembelajaran kita, apakah suka-sukanya ke sana kemari. Memang di kelas kita ini bisalah ketertibannya kita jaga, sikapnya kita jaga. Kalau memang ada rules atau peraturan yang kita berikan selama pembelajaran, jadi harus kita berikan. Memang sebelum memulai pembelajaran kan ada tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Setelah tujuannya itu baru kita sampaikan apa peraturan selama belajar tersebut. Selain tadi nilai yang kita harapkan, pasti ada juga karakter yang harus kita bina ya. Apalagi kita sekolah Katolik, itu yang paling utama. Apa kendala yang dihadapi oleh Ibu selama evaluasi ini? Kendala yang saya hadapi karena di kelas kita ini kan ada memang siswa yang butuh pendampingan lebih, seperti yang kita lakukan evaluasi pada anak tersebut, dia tidak akan
bisa mengikutinya gitu. Itulah kendalanya. Pada saat kita melakukan evaluasi pasti dia akan buat tingkah yang aneh gitu. Tapi memang untuk orang yang lain, anak yang lain bisa melakukan hal tersebut karena apa? Setelah kita lakukan tadi evaluasi, oh anak ini belum tuntas, maka kita lakukan review ulang pembelajaran sehingga yang lain juga bisa lah ya, yang belum tuntas tadi semakin bisa. Tapi anak yang tadi yang butuh pendidikan lebih tadi, bagaimanapun kita buat tidak akan bisa karena memang bukan di sini tempat dia sebenarnya kan gitu, yang ada tempat khususnya. Tapi orang tua tidak, ya anak ini normalnya ini bisa nyiapkan, tapi kita gurunya yang tahu bagaimana dikelaskan. Itu memang kendala yang kita hadapi. Udah kita ulang pun beberapa kali nanti tetap juga 1-2 orang yang melakukan kendala di sini. Jadi daya tangkap Bagaimana jika ibu tidak melakukan evaluasi? ini kalau kita tidak lakukan evaluasi ya kalau kita berapa tingkat ketercapaiannya kan, ketuntasannya tuntas nggak hari ini begitu. Jadi setiap pembelajaran harus kita berikan evaluasi supaya kita tahu, supaya kita tahu kita tercapai. Ya nanti hasil evaluasinya ini yang pertama sekali kita berikan juga kepada orang tua supaya dia tahu ya bahwasanya anaknya belum tuntas, jadi sudah dilakukan evaluasi berulang kali belum tahu, dan kemudian nanti akan diserahkan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan kita. Juga setiap bulan kami memang ada evaluasi bagaimana kita di kelas, anak yang belum bisa mengikuti kita sampaikan juga. Setiap harinya kita akan catat berapa anak yang belum tuntas itu. Dan di kurikulum mereka ini kan kalau dia belum tuntas soal yang ini, berikutnya juga akan mengajarkan soal yang itu juga. Jadi memang kita harus tahu memang dia udah bisa nggak, misalnya huruf itu